Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9 dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang ragam akulturasi yang ada di Indonesia. Di antaranya ada 3. Bapak ambil contoh, yaitu akulturasi arsitektur bangunan, lalu seni rupa, dan seni sastra. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang sedikit tentang pengertian akulturasi. Seperti yang sudah Bapak paparkan di materi sebelumnya lewat Google Classroom, akulturasi itu adalah sebuah percampuran budaya di mana antara budaya satu dan budaya lainnya itu saling berdampingan berada dalam satu tempat tanpa adanya konflik, tanpa adanya sesuatu yang mengganggu antara dua budaya atau lebih. Nah, baiklah. Langsung kita masuk ke akulturasi arsitektur bangunan. Contohnya yang pertama adalah adanya Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus adalah masjid yang didirikan oleh Ja'far Shadiq. Ya, Ja'far Shadiq itu adalah nama lain dari Sunan Kudus, yang saat itu Sunan Kudus menjadi ketua Wali Songo, ya, ketua Wali Songo. Nah, akulturasinya apa? Di sini ada, kalau kita lihat di bagian depan masjid, ada sebuah gapura yang terbuat dari batu-batu merah. Nah, ini adalah gapura bermodel Hindu yang masih dipertahankan atau sengaja dibuat supaya apa? Supaya masyarakat Hindu saat itu tertarik, ya, untuk masuk ke masjid. Begitu juga menaranya sebagai ikon dari Masjid Menara Kudus, atau nama lainnya Masjidil Aqsa Kudus, Masjid Al-Aqsa Kudus, di mana menara ini adalah menara yang berarsitektur Hindu. Ya. Menara ini fungsinya untuk meletakkan jam dan azan, ya, untuk mengumandangkan azan. Nah, hal ini menjadi sebuah keunikan di mana sebuah masjid menerapkan dua arsitektur Muslim dan arsitektur Hindu. Begitu juga kalau kita lihat di tempat wudhunya. Tempat wudhunya ini adalah sebuah bak penampungan air yang model dan desainnya itu menyerupai candi. Ada ukirannya, ada susunan-susunan batu yang mirip seperti candi. Nah, hal ini dimaksudkan saat itu, ya, untuk menarik perhatian masyarakat yang beragama Hindu. Dan di Kudus sendiri juga ada akulturasi budaya lain selain masjid ini, seperti dilarang menyembelih sapi saat Idul Kurban. Mungkin sekarang sudah mulai luntur, ya. Ada selain mereka menyembelih sapi, mereka menyembelih kerbau untuk menghormati pemeluk agama Hindu kala itu, karena orang-orang agama Hindu menghormati sapi sebagai dewa mereka. Nah, hal ini menjadi sebuah akulturasi tersendiri di mana rakyat Kudus tidak menyembelih sapi untuk menghormati kepercayaan agama Hindu. Yang kedua ada arsitektur Masjid Cengho yang ada di Surabaya. Sudah tampak, ya, bahwa di mana masjid ini
sangat-sangat kental dengan nuansa arsitektur Konghucu atau Tiongkok atau Cina ya. Nah, menjadi masjid yang unik karena kebanyakan masjid di Indonesia itu tidak berarsitektur selain arsitektur Arab gitu ya, atau Timur Tengah, seperti ada kubahnya atau apa namanya, bagian serambinya mengotak dan lain sebagainya gitu ya. Tapi di sini kita lihat bangunannya sangat-sangat menyerupai bangunan Konghucu gitu ya. Di mana Cheng Ho ini adalah seorang muslim dari Cina, dari daratan Cina yang menyebarkan Islam ke Indonesia. Lalu ada lagi Masjid Gede Kauman. Nah, Masjid Gede Kauman ini ada di Yogyakarta yang dimana arsitektur itu menggunakan akulturasi antara Islam dan Jawa. Nah, kita lihat di bagian utama masjid itu ada 3 tingkat atap gitu ya, yang dimana 3 tingkat atap ini melambangkan derajat atau apa namanya, level orang-orang atau tingkatan orang dari syariat, ma'rifat, dan hakikat. Itu adalah sebuah level yang dipercaya ada di masyarakat Jawa. Begitu juga panggung ya, atau panggung ini adalah sebuah desain di mana ini adalah asli dari budaya Jawa. Rumah-rumah seperti ini di bagian serambi seperti ada apa namanya, altar yang luas gitu ya. Nah, ini menandakan bahwa masjid menggunakan akulturasi dari budaya Jawa. Begitu juga gerbang dan apa namanya, halaman yang luas. Kalau kita masuk ke rumah-rumah lama di Jawa, itu setelah kita masuk gerbang utama, itu tidak langsung masuk ke ruangan utama, tapi pasti ada halaman dulu. Ada halaman, baru kita menemukan pintu utama dan masuk ke ruang utama. Gitu ya. Lalu ada akulturasi seni rupa. Nah, yang pertama ada seni ukir kayu. Seni ukir kayu sudah ada di Indonesia, namun setelah Islam masuk, itu diterapkan atau diaplikasikan pada kaligrafi hiasan masjid. Lalu ada juga huruf pegon. Huruf pegon ini sebenarnya adalah huruf Arab, namun bahasanya menggunakan bahasa lokal, seperti bahasa Melayu atau bahasa Jawa. Dan biasanya digunakan untuk menulis kitab klasik, hikayat, atau surat dan lain sebagainya pada masa kerajaan Islam. Dan juga ada ukiran pada batu nisan yang mengadopsi ukiran Hindu-Buddha. Namun, penulisan dalam batunya itu menggunakan bahasa Arab ya, bahasa Arab untuk menandakan makam seorang muslim. Lalu ada akulturasi sastra dan musik. Ada hikayat ya, ada tari saman yang dimana tari saman ini bernilai tentang nasihat beribadah dan menyembah kepada Allah, dan tembang Jawa atau mocopat ini juga berisi tentang syair-syair keislaman. Nah, selain 3 akulturasi tadi, sebenarnya masih banyak ya, seperti akulturasi pakaian juga, akulturasi bahasa juga, dan lain sebagainya. Namun Bapak akan menampilkan 3 saja, di mana saya menjelaskan tentang bangunan, lalu ada seni rupa dan seni sastra. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Silahkan dibaca buku modulnya supaya bisa lebih paham akan materi yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.